Selamat Paskah untuk kita semuanya. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat merayakan Paskah untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Semoga kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan kita semangat dan kekuatan dalam hidup untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiknya kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat hari ini di mana Tuhan kami rayakan bangkit dari kematian untuk kami manusia yang berdosa ini. Engkau telah menyediakan keselamatan bagi kami umat-Mu agar kami layak di hadapan Allah Bapa dan kami layak masuk di dalam kerajaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah damai dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada Paskah yang pertama hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 18. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Ada seorang pria yang berencana akan bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan, terjun bebas ke jurang yang dalam. Dia memanjat jembatan yang besar ini. Tetapi pada detik-detik dia ingin melompat, tiba-tiba seorang polisi menarik tangannya dan keduanya terjatuh di jembatan itu. Lalu sang pria mencoba melawan polisi tersebut dan mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang saya rasakan. Kamu tidak tahu keputusasaan saya. Kamu tidak tahu saya frustasi. Saya stres," kata sang pria. "Tolong biarkan saya melompat ke jurang itu." Lalu sang polisi
memohon kepada sang pria untuk memberi waktu 10 menit. Mereka berbicara 5 menit, sang pria berbicara, menyampaikan alasan kenapa dia harus bunuh diri, kenapa dia katakan dia tidak layak hidup lagi. Dan 5 menit yang kedua barulah si polisi berbicara untuk mencegah dia supaya tidak bunuh diri. Lalu sang polisi mengatakan, kalau dalam 10 menit itu kamu tetap ingin bunuh diri, saya berjanji tidak akan mencegah kamu untuk bunuh diri. Silahkanlah kamu bunuh diri. Itu adalah perjanjian. Lalu 5 menit pertama sang pria itu berbicara, mengungkapkan apa yang dia rasakan, keputusasaan yang bagaimana, dan frustasi apa yang dia rasakan, sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya. Lalu sang polisi pun sedikit terharu. Keduanya menangis. Keduanya meneteskan air mata mendengar cerita dari sang pria. Lalu 5 menit yang kedua berbicaralah si polisi, mencoba untuk memotivasi sang pria tersebut. Dan sang polisi mengungkapkan masa lalu yang sama seperti sang pria. Ternyata mereka punya masalah yang sama dan keputusasaan yang sama pula, dan rasa depresi yang sama pula. Akhirnya mereka jadi menangis dua-duanya dan saling berpelukan. Dan akhirnya mereka saling memegang tangan dan berdiri dan melompat bersama-sama akhirnya ke jurang itu untuk mengakhiri hidupnya masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, awalnya polisi tersebut kita harapkan untuk menyelamatkan sang pria, tetapi karena keduanya sama-sama putus asa, akhirnya tidak jadi menolong orang lain, tidak memotivasi orang lain, malah dia mendorong supaya dia bunuh diri dan akhirnya sama-sama bunuh diri. Nah, bukan seperti itu. Di pesta Paskah yang pertama ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita akan diberitahukan keputusasaan itu di dalam cerita kebangkitan Tuhan Yesus ini sudah ada 2000 tahun yang lalu. Itu keputusasaan para murid-murid pada waktu itu. Mereka putus asa, mereka depresi, dan mereka agak sedikit bingung dan bimbang. Kalau gurunya sudah mati, kalau Tuhannya sudah mati, lalu kemanalah kami ini? Mungkin seperti itu yang mereka rasakan pada waktu itu. Lalu cerita ini, renungan ini adalah cara Tuhan untuk memotivasi para murid dan para pengikut Tuhan Yesus yang merasakan keputusasaan dan kekhawatiran dan ketakutan yang besar pada saat itu. Mari kita saksikan bagaimana Tuhan meyakinkan mereka dan menjawab keputusasaan mereka. Cara Tuhan yang pertama ayat 9 sampai ayat 11, di mana Tuhan Yesus menunjukkan, menampakkan dirinya kepada satu orang yang bernama Maria Magdalena, kepada satu perempuan, bukan kepada laki-laki. Tetapi akhirnya mereka tidak percaya. Mengapa mereka tidak percaya? Padahal Tuhan sudah menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Jawabannya ya 9. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Daripadanya Tuhan Yesus pernah mengusir 7 setan. Ketika Maria Magdalena menyaksikan dan memberitahukan bahwa Yesus bangkit kepada mereka, jangan-jangan mereka berpikir seperti ini, kamu kan baru sembuh ketika Yesus mengusir setan, 7 setan dari tubuhmu itu. Ya, jangan-jangan kau ngawur ini, belum sembuh dia ini, gitu. Jadi mungkin ada seperti itu pemikiran mereka. Dan pada waktu itu memang perempuan tidak boleh bersaksi apa-apa, bahkan di dalam persekutuan atau di dunia peradilan. Kesaksian perempuan itu tidak dianggap pada waktu itu, tidak sah pada waktu itu. Ya mungkin begitulah keadaan waktu itu. Tetapi yang mau dikatakan Bapak Ibu,
bahwa yang terpenting adalah Tuhan menampakkan diri pertama sekali kepada perempuan. Dalam nas ini kepada satu orang yang bernama Maria Magdalena, yang dulu tidak dianggap, tetapi melalui nas ini dia, perempuan itu harus diperhitungkan di dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih kepada para perempuan, kepada cewek-cewek, kepada remaja putri, kepada ibu-ibu dimanapun Anda berada, di mana Anda merasakan hidup Anda tidak dianggap, tidak diperhatikan, diabaikan. Melalui nas ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada perempuanlah pertama sekali Tuhan menampakkan diri kepada para pengikutnya. Kepada perempuan itulah yang pertama sekali. Maka yang mau dikatakan Bapak Ibu, perempuan itu adalah orang yang pertama sekali yang harus mengubah hati, mengubah pola pikir, mengubah gaya hidup semua anggota keluarga supaya mereka semakin percaya kepada Tuhan. Perempuan itu sangat begitu berharga sehingga Tuhan menunjukkan dirinya pertama sekali kepada perempuan itu. Yang kedua, cara Tuhan meyakinkan para murid supaya mengakhiri keputusasaannya dan meyakini kebangkitannya adalah dengan mengutus 2 orang. Di ayat 12 hingga ayat 13. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Tetapi ujung-ujungnya mereka pun tidak percaya kepada 2 orang tersebut. Mereka pun tidak percaya kepada 2 orang tersebut. Ya, mari kita telaah dengan seksama. 2 orang itu dikatakan sedang dalam perjalanan keluar kota. Ya, sedang dalam perjalanan keluar kota. Pertanyaannya, mereka keluar kota mau kemana? Ya, kenapa mereka meninggalkan para murid yang sedang berkumpul dan menangis itu? Apa yang mereka pikirkan sehingga mereka harus keluar kota? Ini mungkin suatu keputusasaan yang bisa kita ungkapkan. Jangan-jangan kedua orang ini pun merasa sudah putus asa sekali. Ya, guru kita udah pergi, udah mati dan tidak mungkin dia bangkit. Ya, mau kemana lagi kita? Gitu. Akhirnya mungkin mereka pulang kan ke tempat yang mereka tuju. Ya, jangan-jangan seperti itu. Ya. Tetapi kepada 2 orang inilah, kepada orang yang tidak percaya inilah, kemudian Tuhan menampakkan dirinya kepada 2 orang. Tetapi 2 orang ini pun tidak berhasil membuat para murid percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dan cara yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus terus memotivasi, meyakinkan mereka untuk percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Di ayat 14 hingga ayat 18. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka. Yesus mencelah kedegilan hati mereka kepada Maria Magdalena yang bersaksi kepada 2 orang yang melihat Yesus menampakkan diri. Totalnya ada 3 orang. Jadi sudah 3 orang pertama sekali Tuhan menyuruh supaya mereka memberitahukan bahwa Yesus telah bangkit karena mereka telah melihat. Tetapi 3 orang tidak berhasil. Yesus mencelah ketidakpercayaan, Yesus mencelah kedegilan hati mereka.
Padahal sebenarnya 3 orang kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, 3 orang itu udah cukup sebenarnya menjadi saksi supaya mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi sepertinya 3 orang masih kurang menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi para murid yang lain itu, 3 orang itu masih kurang. Jadi harus berapa? Harus 10 orang? Harus 20 kah? Harus 50 kah? Harus 100 orang kah? Atau 1000 orang? Namun jangan-jangan seperti itu. Para murid 3 orang masih kurang. Padahal semasa hidupnya Tuhan Yesus bilang, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada bersama-sama mereka. Di situ aku ada bersama-sama mereka. Dan 3 orang dalam nas ini sebenarnya menyaksikan dan memberitahukan nama Yesus yang telah bangkit. Berarti sebenarnya 3 orang sudah cukup. 3 orang itu membawa eksistensi Tuhan dalam kehidupan, dalam persekutuan para murid pada saat itu. Tetapi bagi mereka itu masih kurang banyak, masih kurang rame, masih kurang rame. Tetapi demikianlah ketidakpercayaan para murid itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di ayat 14, Yesus mencela ketidakpercayaan mereka dan kedegilan hati mereka. Yang boleh kita katakan bahwa hanya Tuhan yang mampu mencela orang-orang yang tidak percaya. Hanya Tuhan yang mampu mencela kedegilan hati manusia. Kita sesama manusia tidak ada tempat dan tidak berhak untuk mencela orang yang tidak percaya. Sampai saat ini selalu ada orang yang tidak percaya. Sampai saat ini selalu ada orang yang sulit untuk percaya. Tetapi yang berhak mencela orang-orang yang percaya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendirilah yang berhak mencela orang-orang yang tidak percaya. Hanya Tuhan sajalah yang berhak menghukum dan menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Oleh karena itu, karena selalu ada orang yang tidak percaya dan selalu akan ada orang yang degil hatinya, oleh karena itulah Tuhan Yesus di ayat 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini disampaikan kepada para murid. Pertama kepada si Maria Magdalena, kepada kedua orang yang berjalan keluar kota, lalu yang ketiga kepada seluruh murid itu dan para pengikutnya. Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berita Injil. Bapak Ibu saudara-saudara, ini bukan sekedar memberitakan firman Tuhan, tetapi berita Injil. Injil itu harus diberitakan kepada segala makhluk. Injil itu adalah Injil yang mengungkapkan dan yang memberitahukan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Injil itu adalah Injil yang memberi harapan kepada orang yang putus asa, yang memberi optimisme kepada yang pesimis, dan yang membangkitkan semangat hidup orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah berita Injil dari Tuhan Yesus atas kuasa kebangkitannya. Tanda-tanda penyertaan Tuhan kepada orang-orang yang memberitakan Injil adalah di ayat 17 hingga ayat 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Orang yang percaya, Bapak Ibu ya, bukan orang yang tidak percaya. Kalau Anda kurang percaya kepada Tuhan, lalu Anda berencana untuk mengusir setan, hati-hati. Setannya pun tidak akan mau keluar. Karena apa? Karena Anda kurang percaya kepada Tuhan. Harus betul-betul menjadi orang yang percaya baru mampu mengusir setan-setan itu. Ya, ini adalah syaratnya.
Harus percaya, baru kita menerima kuasa untuk mengusir setan-setan. Ya, namun saat ini setan-setan itu bukan setan-setan yang melayang-layang ya. Tetapi setan-setan itu sudah dalam bentuk manusia. Kalau dalam bahasa Batak, sibolis. Banyak orang yang akhirnya menyalahkan iblis, akhirnya menyalahkan sibolis. Kenapa kau berbuat ini? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu merusak perempuan? Kenapa kamu pakai narkoba? Kebanyakan para pemuda menyalahkan karena ada sibolis, karena iblis merasuki hatiku. Jadi sibolis itu yang dituduh, padahal dia yang sibolison. Padahal iblis nggak datang ke dalam diri dia, hanya dia yang sibolison. Ya, iblis pun terheran-heran melihatnya. Kenapa jadi saya dituduh, padahal dia yang sibolison. Nah, gitu dia ya. Jadi mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan dan menunjukkan kuasa atas kebangkitan Tuhan Yesus, Anda harus percaya terlebih dahulu, baru Anda menerima kuasa dari Tuhan. Ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kuncinya masih orang yang percaya. Orang yang percaya tidak akan mendapat celaka. Orang yang percaya tidak akan mendapat celaka. Tuhan akan melindungi orang yang percaya dari segala kecelakaan, dari bentuk celaka apapun yang dirancangkan oleh dunia ini. Orang yang percaya adalah orang yang meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Maka hanya yang percayalah yang mampu sembuh atas dirinya sendiri dan yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Hanya melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Ini adalah berita sukacita bagi kita sekalian. Semoga Bapak Ibu semakin terberkati melalui firman Tuhan ini, dan mari kita semakin teguh kepada iman dan percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, di mana kami merayakan kebangkitan Tuhan dari kematian yang menganugerahkan kepada kami kuasa keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu meyakini bahwa hanya Engkaulah yang mampu menyelamatkan kehidupan kami dari segala mara bahaya, dari segala celaka, dari segala sakit penyakit. Hanya Tuhan saja yang mampu menjadi penyelamat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, berkati juga orang-orang yang kurang percaya kepadamu ya Tuhan, yang masih jauh daripada Tuhan, agar mereka semakin mendekatkan dirinya kepadamu dan merasakan kuasa kebangkitan-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami adalah manusia yang berdosa, ampuni dosa-dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin.